Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita, Bapak Ibu, para penanggung jawab PKPR, guru BK, dan anak-anakku konselor sebaya. Ya, kita kembali melanjutkan pembahasan kita tentang HETS. Ya, kita sudah membahas tentang rumah. Sekarang kita akan membahas tentang pendidikan atau edukasi. Sama halnya dengan kita membahas tentang home atau rumah, minimal kita dapat tiga informasi besar di dalam melakukan konseling terhadap masalah edukasi atau pendidikan ini. Yang pertama, sama tingkat kenyamanannya di sekolah, siapa pihak yang mendukungnya di sekolah, dan yang ketiga adalah warisan yang ada di sekolah. Ya, baik, kita bahas yang pertama, tingkat kenyamanannya di sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada rekan sebaya kita atau remaja kita. Apakah hal yang kamu sukai di sekolah atau tempat kamu melakukan kegiatan sehari-hari? Jadi apakah yang mereka sukai di sebuah sekolah atau madrasah? Ya? Apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya ditanyakan kepada rekan sebaya. Nah, kemudian apakah kamu merasa ada beban di sekolah? Ya. Jadi inilah kita untuk menanyakan apakah dia merasa nyaman di sekolah. Oh ternyata enggak, saya enggak ada merasa beban di sekolah ini. Sekolah ini sangat nyaman. Sekolah ini merupakan tempat yang saya cita-citakan untuk masuk ke sini dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi dasar kita mengambil beberapa informasi. Kemudian apakah kamu pergi ke sekolah itu dalam keadaan senang, dalam keadaan riang, memang mempersiapkan mempersiapkan buku-buku, mata pelajaran, PR dan sebagainya untuk bisa sampai di sekolah. Ya. Apakah dia senang setiap hari? Nah, itu. Kemudian apakah di sekolah kamu punya teman? Nah, ini ya. Kita mulai menjurus pada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nanti akan mendapatkan masalah yang pribadi dari rekan sebaya kita. Oh, kalau memang dia punya teman, nah, apakah teman kamu itu adalah teman dekat atau teman biasa, ya, atau hanya untuk bercerita-cerita saja atau untuk bersenang-senang saja misalnya, ya. Terus apakah dia sudah pernah pindah sekolah? Bagaimana masalah dengan sekolah yang lama? Terus bagaimana perbandingannya dengan sekolah yang baru dia tempati? Nah, kita lakukan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini bisa kita kembangkan tergantung dengan kebutuhan. Oh, ternyata kebutuhannya seperti ini, ya. Oh, ternyata untuk mengungkapkan apa yang menjadi galauan hatinya remaja atau teman sebaya. Jadi pada satu waktu anak-anakku rekan sebaya itu bisa menemukan teman-temannya hanya menangis saja untuk satu hari, nggak bisa bertanya apa-apa, ya. Dia galau, dia tidak bisa menjawab pertanyaan, ya dibiarkan saja, nanti diatur lagi waktu kapan untuk melakukan konseling lagi atau kita bertanya lagi, ya. Nah, kemudian masalah siapa yang tempat dia mengadu atau tempat dia bercurhat di sekolah, ya. Siapa orang yang tempat dia bercurhat di sekolah kalau dia punya masalah? Apakah kepala sekolah atau guru-guru mata pelajaran atau wali kelasnya atau guru BK atau teman sebaya, ya, atau teman sebaya.
Jadi ada hal-hal yang dia tidak bisa ceritakan dengan orang-orang lain, ya. Dia hanya percaya menceritakan masalahnya kepada orang yang tepat, ya, kepada orang yang tepat. Nah, inilah kenapa konselor sebaya itu sangat dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, ada warisan dari sekolah. Nah, tapi kalau misalnya sekolah-sekolah kita ini mungkin tidak terlalu banyak warisan yang membekas, ya. Bukan seperti sekolah-sekolah yang selama ini kita dapat beritanya bahwa ada seniornya mukulin junior atau melakukan tindakan fisik dan lain sebagainya, ya. Paling kita sekarang sudah melakukan hal-hal yang banyak berubah di sekolah, sehingga warisan-warisan yang lama itu sudah mulai habis, ya. Nah, tinggal bagaimana kita mensiasati untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting mengenai teman sebaya kita ini, ya. Itu kira-kira adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang perlu kita lakukan konseling. Baik, itu kira-kira yang perlu kita dapatkan pada pendidikan, ya. Pada pendidikan, yang penting di sini bagaimana kita, ya, baik itu guru BK ataupun petugas PKPR Puskesmas dan anak-anakku konselor sebaya, bagaimana kita mendapatkan dan membantu menyelesaikan masalah teman-teman kita yang sakitnya kita obati dan menyelesaikan masalah yang lain, ya. Carikan jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya ini berdasarkan keinginan rekan sebaya kita, bukan keinginan kita, ya, bukan keinginan kita. Nah, tapi ini lebih berpotensi terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, ya, terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, itu saja. Nanti teman-teman sebaya, mungkin materinya tidak terlalu panjang, kita berdiskusi saja nanti. Jika anak-anakku konselor sebaya ada yang perlu dipertanyakan, ya, ada yang perlu kita diskusikan, silakan bertanya, ya, di kolom komentar di YouTube atau di Dailymotion, ya, terserah nanti mau bertanya di mana. Jadi ini akan ditayangkan di YouTube dan di Dailymotion, sehingga kita bisa berdiskusi banyak di sini, dan nanti saya akan membalas apa yang dipertanyakan, apakah itu dalam bentuk tulisan atau saya buatkan lagi video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anakku sekalian, ya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.